tolol, sinting, kaum kiri psikotik telah beraksi lagi. Mereka tidak akan belajar dan kita tidak akan mundur. Ingat wanita ini? Ingat wanita pahlawan patriot Amerika sejati ini, Dacia Kilpatrick? Mengatakan bahwa kamu menyembah seorang teroris yang adalah panglima perang, pedofil, dan Islam adalah organisasi teroris. Ya, karena kamu tidak berpendidikan, bukan agama. Saya sangat berpendidikan tentang topik ini. Jadi mereka terus memainkan taktik kotor. Inilah wanita yang menjebaknya. Kita tidak tahu apa yang dia katakan kepada Dacia sebelum dia mulai merekamnya. Atau mungkin dia sudah merekamnya sejak awal dan memprovokasinya. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi sejujurnya, aku bahkan tidak peduli. Bahkan jika dia tidak memprovokasinya, kita sepenuhnya berhak untuk menyampaikan pendapat kita. Kita sepenuhnya berhak. Oke, memang tidak pantas untuk mengganggu orang biasa. Tapi kamu tahu apa yang tidak pantas? Apa yang bahkan lebih buruk? Itu adalah mengejar orang-orang dan menghancurkan mata pencarian mereka, lalu membusungkan dada seolah menang. Itulah yang telah dilakukan oleh pihak kiri selama bertahun-tahun. Sekarang, biar saya kasih tahu, ini bukan tahun 2015 lagi. Budaya pembatalan sudah dibatalkan. Jadi terima kasih kepada kalian semua, para patriot di seluruh dunia yang telah berdonasi dengan murah hati. Dan saya tahu ini akan terus berlanjut. Seseorang sudah mendahului saya, karena saya memang sudah berniat melakukan ini sejak lama. Tom Hennessy adalah seorang aktivis konservatif. Dia membuat Give, Send, Go, bukan GoFundMe, karena GoFundMe juga merupakan platform penggalangan dana yang woke. Mereka telah membatalkan banyak penggalangan dana yang dibuat untuk kaum konservatif atau untuk tujuan konservatif. Mereka akan membatalkannya. Mereka akan menyerah pada tekanan kaum kiri woke dan mereka juga akan membatalkan yang itu. Jadi kita tidak membutuhkan mereka lagi. Itulah sebabnya budaya cancel sudah dibatalkan dan kita sedang mengubah budaya. Jadi Dacia sekarang hampir $1,4 juta lebih kaya. Mereka memberinya pesangon. Dokter itu dan gadis malang itu kehilangan pekerjaannya dalam semalam. Begitulah cara mereka mengucilkan dan menghancurkan mata pencaharian begitu banyak orang selama bertahun-tahun. Tapi tidak lagi teman-teman, tidak lagi. Karena kita sedang melawan balik. Sekarang, alasan saya memberitahu kalian ini, karena kalian mungkin sudah tahu jika kalian mengikuti saluran ini. Ada seorang ikon Australia bernama Carl Stefanovic. Saya tidak tahu apakah ada selebriti TV Australia lain yang sudah berkarir lebih lama daripada Carl Stefanovic. Mungkin David Cossey. Saya rasa dia sudah tampil di layar kaca kita selama lebih dari 20 tahun. Bert Newton. Saya rasa dia meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi Bert Newton adalah ikon Australia lainnya. Jadi Carl Stefanovic, izinkan saya memperkenalkanmu kepada semua teman non-Australia saya yang mengikuti saya. Karena inilah Carl Stefanovic, oke? Dia adalah ikon Australia yang telah bekerja untuk Channel 9 selama, saya tidak tahu, mungkin 20, 25, 30 tahun atau semacamnya. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk jurnalisme. Dia telah menghiasi layar kaca kita selama bertahun-tahun. Begitu banyak dari kita yang tumbuh besar dengan menontonnya di televisi kita. Tapi dia melakukan kesalahan dengan menjadi jurnalis sejati. Oke? Jadi dia pergi dan mewawancarai tokoh kontroversial Tommy Robinson. Silahkan dengarkan. Tamu kita berikutnya adalah salah satu tokoh publik paling kontroversial di Inggris selama lebih dari 1 dekade. Tommy Robinson telah menjadi pusat perdebatan seputar imigrasi, pelecehan, geng, kebebasan berbicara, dan identitas nasional. Dia telah memimpin protes dan aksi unjuk rasa di seluruh Inggris, berkampanye tentang apa yang dia katakan sebagai kegagalan dalam menangani eksploitasi seksual anak. Dicintai oleh para pendukungnya dan dikecam oleh para pengkritiknya, sedikit tokoh yang memiliki dampak lebih besar pada perang budaya di Inggris. Bersiaplah. Inilah obrolan kami dengan Tommy Robinson. Tommy bagus, jadi itu tadi Carl Stefanovic. Dia duduk bersama Tommy Robinson. Seperti yang Anda lihat, podcast ini berdurasi 55 menit. Ini adalah saluran milik Carl sendiri. Jadi jelas, dia tidak melakukannya dalam kapasitasnya di Channel 9. Tapi begitu dia melakukan ini, seperti yang sudah diduga, kaum kiri woke langsung mengamuk. Benar-benar mengamuk. Dan kasihan Carl bahkan menghapus wawancaranya dengan Tommy Robinson. Biar saya kasih cuplikan apa yang dikatakan Tommy. Biar saya kasih cuplikan apa yang dikatakan Tommy di podcast itu. Tidak ada yang gila. Saya belum menontonnya, tapi saya akan menontonnya. Jadi kalau kamu duduk di Australia, kamu mungkin berfikir seperti saya. Kamu mungkin punya pandangan yang sama dengan saya. Kamu mungkin khawatir soal imigrasi. Kamu mungkin khawatir soal Islam. Tapi saya cukup yakin, kamu tahu apa yang terjadi kalau kamu berani bicara. Kamu mungkin punya pekerjaan yang bagus. Kamu punya banyak tagihan. Keluarga yang baik. Hidupmu juga enak.
Ya, itu saya. Itu saya di tahun 2009. Tahun 2009, saya punya 7 properti, saya punya keluarga yang indah. Ada ribuan dan ribuan orang seperti Tommy Robinson yang dibungkam kerana takut, yang dihapus dari platform, yang kehilangan pekerjaan mereka. Ada masa dari 2017 sampai 2024, saya tidak terlihat. Mereka menghapus saya dari segalanya. Maksud saya, segalanya. Jadi dia benar-benar dibatalkan. Ya, dan itulah yang mereka coba lakukan. Itulah yang sudah mereka lakukan pada begitu banyak aktivis. Siapapun yang berani bicara akan dibatalkan. Kalau dia tidak mengikuti garis resmi atau narasi resmi, hilang. Inilah alasan saya mencoba membangunkan rekan-rekan sesama orang Australia. Jangan biarkan Islam merusak Australia, karena saya sudah melihat apa yang terjadi di Inggris. Saya sudah melihat Eropa. Jadi, Carl sebenarnya hanya, seperti yang bisa kamu lihat, dia hanya mewawancarai Tommy, oke? Carl ada tepat di tengah-tengah. Dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai jurnalis. Kaum kiri progresif, seluruh jajaran politik, jajaran media, semuanya menyerang Carl habis-habisan. Dan lihat ini. Carl Stefanovic diperkirakan akan meninggalkan Channel 9. Carl Stefanovic dipecat dari acara Today saat para bos 9 mengadakan rapat darurat. Sebuah wawancara yang dihapus, dampak di televisi, dan tawaran pekerjaan dari Hansen. Jadi mereka membatalkan Carl, teman-teman, meskipun dia sudah menyerah pada tekanan mereka, yang menurut saya seharusnya tidak dia lakukan. Tapi ayolah, teman-teman. Jangan menilai seseorang sebelum kalian benar-benar merasakan apa yang dia alami. Saya percaya itu. Jadi kasihan Carl dipaksa untuk menghapus wawancaranya dengan Tommy Robinson. Dan sekarang, meskipun begitu, dia sebenarnya diharapkan untuk keluar dari Channel 9. Jadi dia pada dasarnya sudah dibatalkan. Ini bukan tahun 2015 lagi, teman-teman. Ingat wanita pemberani ini? Dan inilah alasan kenapa seruan saya ditujukan untuk semua patriot barat. Bukan hanya untuk patriot Australia saja. Ini untuk semua patriot barat, terutama para pengikut saya di Amerika. 30% dari penonton saya berasal dari Amerika. Amerika, dunia melihat kalian. Seluruh dunia melihat kalian untuk kepemimpinan, untuk bimbingan, karena kalian dilindungi oleh konstitusi kalian. Dan saya tahu semua negara barat kita sedang diserang oleh para komunis, fasis, kiri, dan orang-orang woke yang menyedihkan dan gila ini. Jadi saya telah membuat penggalangan dana untuk Carl Stefanovic. Sekarang izinkan saya memberi Anda penafian. Saya belum berbicara dengan Carl. Saya belum berbicara dengan Tommy. Saya belum berbicara dengan Pauline Hanson. Saya melakukan ini sendiri karena saya bersedia melakukan itu untuk Dasya. Tapi seperti yang saya katakan, orang lain sudah melakukannya lebih dulu. Kita perlu membuat pernyataan bahwa ini bukan tahun 2015 lagi. Jika kalian menyerang siapapun, mencoba menghancurkan hidup orang, tahu apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat mereka semakin kaya. Sekarang, Carl sudah merupakan orang yang kaya. Seperti yang saya katakan, dia adalah selebriti TV yang sudah mapan. Jadi saya tidak tahu apakah dia bahkan akan menerima uang ini. Saya telah menetapkan penggalangan dana sebesar $100,000. $100,000. Saya tidak tahu. Mungkin saja jumlahnya akan terus bertambah. Dan untuk penonton saya di Inggris dan Amerika, dolar Australia jauh lebih kecil nilainya dibandingkan pound Inggris atau dolar Amerika. Jadi kalian tahu, kalau kalian menyumbang $100, nilainya bisa jadi 140 atau $150 bagi kami. Jadi tolong, jika kalian bisa, berdonasilah dengan murah hati. Berapapun uang yang terkumpul, saya jelas tidak akan mengambil 1 sen pun dari itu. Saya rasa Gives dan GiveSendGo akan mengenakan biaya 2%. Dan semua uang itu akan diberikan kepada Carl sebagai tanda niat baik atas pengorbanannya, atas kontribusinya. Dan jika dia tidak menerimanya, maka kami akan menyumbangkannya kepada Pauline Hanson. Saya sudah menuliskannya di sini. Semua hasil akan diberikan kepada Carl Stefanovic. Jika dia tidak menerimanya, maka akan diberikan kepada Pauline Hanson. Karena hanya untuk membuat orang-orang ini semakin kesal, karena kalian ingin membatalkan orang, silakan saja, batalkan kami. Tapi ini bukan tahun 2015 lagi. Seperti yang saya katakan, kami akan menjadi lebih kaya lagi. Kami sekarang bersatu. Kalian tidak bisa membatalkan kami. Kalian tidak bisa menghancurkan hidup kami lagi. Lihatlah ini. Kamu adalah pengkhianat bagi keluargamu, Carl. Kakekmu, Dragic Stefanovic, ditangkap oleh Nazi Hitler dan menghabiskan 4 tahun di kamp tawanan perang di Jerman, di mana dia bertemu nenekmu dan memiliki seorang putra, Alex, ayahmu. Dragic, seorang pengungsi, datang ke Australia bersama keluarganya. Aku benar-benar tidak mengerti dengan para orang gila kiri yang bangga dengan woke ini. Kenapa mereka berpikir bahwa seorang Eropa, pengungsi sejati yang datang ke Australia atau pergi ke Inggris atau Amerika, itu sama dengan seorang jihadis ISIS. Siapa yang ingin melakukan FGM pada putrinya, membunuh putrinya jika dia menikah dengan non-muslim, atau membunuh seorang penista agama, atau bahkan memenggal kepala kita hanya karena kita bukan muslim? Bagaimana mungkin keduanya sama? Tidak semua imigran itu sama. Dan omong-omong teman-teman, ini sebenarnya sudah resmi.
Daily Mail sudah memberitakan kabarnya. Karl Stefanovic telah mengundurkan diri. Itu dia, Stefanovic, tamu yang kontroversial. Karl Stefanovic mengundurkan diri dari Nine setelah wawancara kontroversial dengan Tommy Robinson dan akan segera meninggalkan jaringan tersebut seiring rincian kesepakatan kepergiannya terungkap. Itu saja telah dibatalkan. Oleh karena itu, mohon donasinya. Semua patriot barat, kita tidak lagi terpecah oleh batas negara kita. Ini bukan hanya untuk orang Australia, bukan hanya untuk orang Inggris, bukan hanya untuk orang Kanada atau Selandia Baru, atau tentu saja orang Amerika. Ini untuk kita semua. Dengarkan Pauline Hanson. Dia sudah memberikan komentar tentang hal ini. Silakan dengarkan. Cukup adil, Karl Stefanovic. Sepertinya dia didepak oleh Channel 9, mungkin karena wawancara dengan Tommy Robinson itu. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan Tommy Robinson. Menurut saya itu sangat kejam terhadap seorang anak sekolah Suriah yang masih muda. Tapi bagaimana pendapatmu jika Channel 9 memecatnya karena hal itu? Yah, persetan denganmu Andrew Bolt. Itu kenapa kamu takut? Kenapa kamu menjilat? Apa kamu juga khawatir bakal kena cancel? Atau mungkin itu? Atau kamu hanya berusaha terlihat sangat netral seperti, "Hey, kamu tahu apa itu alasannya?" Untuk ini. Tidak ada yang sempurna omong-omong. Bahkan jika Tommy Robinson bersikap kejam kepada anak Suriah itu, yang menurut saya tidak, anak Suriah itu sebenarnya lebih tua dari yang dia akui. Tapi kamu tahu, ketika para migran ini datang, mereka tidak membawa identitas mereka. Jadi mereka bisa saja berusia 18 tahun, tapi mereka mengaku berusia 13 atau 14 tahun. Mereka dimasukkan ke sekolah-sekolah di mana usia mereka jauh lebih tua dari anak-anak lain, dan kemudian mereka membuli anak-anak itu. Itu yang dikatakan Tommy Robinson, dan tidak ada cara untuk membuktikan Tommy salah karena tidak ada identitas resmi. Kamu tidak bisa memverifikasi usianya. Menurutku mereka benar-benar bodoh melakukannya. Karena kamu tahu saat rating turun dan aku bilang bawa kembali Carl, ya mereka membawanya kembali. Dan tebak apa? Rating mereka naik. Jadi mereka benar-benar tidak mengerti. Mereka sudah terlalu jauh ke kiri, Channel 9, mereka membuat kesalahan besar. Hei, tebak apa kau? Aku sedang mencari seseorang untuk bekerja di kantorku. Kamu tahu, aku ingin beberapa penasihat di kantorku. Jadi Carl, kamu tahu, datanglah dan lamar pekerjaan denganku. Kita akan bersenang-senang. Kita akan memberi mereka peringatan, dan kita akan mengembalikan negara ini ke jalur yang benar, sobat. Itu saja. Itu tawaran yang menurutku akan sulit kamu tolak. Ya, aku mencari penasihat. Ya, dengar, sekalian saja. Staff as advisors. Yeah. Tapi kenapa kamu tidak mendekati wawancara dengan Tommy Robinson? Dengar, aku sudah terlalu tua untuk diajari trik baru. Kamu tahu, aku bukan orang yang mudah disuruh, kamu tahu. Dan kemudian aku harus bergabung denganmu membela Ben, Robert Smith, dan semua itu. Dan aku rasa lebih baik aku tetap fokus pada urusanku sendiri di sini. Kalau begitu, aku akan tetap bersama David Farley, karena dia sejalan denganku dan kebijakan One Nation. Hah, baiklah, jadi. Pauline, sangat baik sekali kamu mau datang. Dan maksudku, kita sudah mulai pembicaraan kita. Jadi, Jelas Pauline telah memberikan dukungannya kepada Karl Stefanovic. Pauline juga telah memberikan dukungannya kepada Tommy Robinson, dan Tommy Robinson juga mendukung Pauline. Karena teman-teman, suara-suara konservatif ini kita tidak boleh terpecah karena perbedaan kecil jika memang ada perbedaan. Saya rasa perbedaan kita tidak penting karena kita sedang berjuang dalam pertempuran peradaban. Kita tidak akan membiarkannya, ini tidak hanya terjadi di Inggris, ini juga benar-benar terjadi di Amerika. Saya harus membuat video lain tentang ini. Ada 3 Islamis yang memenangkan pemilihan pendahuluan di Senat Negara Bagian New York. Saya harus membuat video terpisah tentang itu. Apa yang terjadi di New York? New York jatuh lebih cepat daripada London. Jadi tolong, saya akan sertakan tautannya di deskripsi. Tolong donasikan sebanyak yang Anda bisa. Jika Anda bisa, jangan memaksakan diri secara finansial. Dan seperti yang saya katakan, omong-omong, Pauline Hanson telah mengunggah wawancara itu di saluran resminya, yaitu yang ini, seperti yang bisa Anda lihat di sini. Sudah ditonton sebanyak 233.000 kali dalam waktu sekitar 1 hari. Tapi kasihan Carl. Carl, kamu tidak sendirian. Saya tahu kita belum pernah berinteraksi. Dia mungkin bahkan tidak tahu kalau saya ada. Tapi semoga saja kita bisa mengumpulkan cukup uang. Kita akan bisa. Kekhawatiran terbesar saya adalah kita perlu menampar kaum kiri yang terbangun itu di wajah mereka. Dan suaranya, hanya suaranya saja, seharusnya sudah cukup menakuti mereka sampai mereka tidak akan pernah melakukan aksi seperti ini lagi. Di mana mereka menyerang mata pencaharian orang. Sekali lagi biar saya ulangi. Karl Stefanovic bukanlah
bahkan bukan sayap kanan atau sayap kanan ekstrim. Saya rasa dia hanyalah seorang jurnalis netral. Dan itulah inti dari memiliki podcast sendiri, di mana kamu bisa mewawancarai tokoh-tokoh kontroversial. Dan RBM ini, yang sebenarnya adalah teman baik saya, dia menyampaikan poin yang sangat bagus. Saya tidak tahu, saya rasa dia juga agak kesal. Dia sedikit sarkastis di sini. Dia bilang, Karl Stefanovic yang berani telah menghapus wawancaranya dengan Tommy Robinson dari semua platform di tengah kemarahan Channel 9. Lucu bagaimana tidak, ada yang mempermasalahkan Karl yang memberi panggung kepada beberapa pembenci Yahudi terbesar di Australia. Sekarang, saya tidak tahu soal itu kalau dia memang melakukannya. Tapi sekali lagi, itu tidak masalah teman-teman. Karl adalah seorang jurnalis, itu memang pekerjaannya untuk mewawancarai siapa saja. Bagaimana mungkin kamu mengabaikan orang seperti Tommy Robinson? Bagaimana mungkin kamu mengabaikan orang seperti Pauline Hanson ketika dia adalah politisi paling populer di Australia saat ini? Dan ya, pokoknya, jadi tolong donasikan sebanyak yang kamu bisa. Saya akan sertakan tautannya di deskripsi di bawah.